Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa memantapkan iman Islam kita. Saudaraku, sedulur kabeh, kita berjumpa kembali pada istilah radikal. Radikul. Yang radikal ya kudu dirangkul gitu ya, biar ya kita ini ada kerjasama yang baik sesama warga negara, ya rakyat dan aparat ya, sehingga kita ini hidup lebih bermartabat ya. Saudaraku, istilah radikal salah satunya nggak tahu siapa yang memunculkan sehingga menjadi persoalan obrolan kita ya. Salah satunya adalah orang yang radikal itu tidak menyikapi budaya sebagai kearifan lokal. Artinya memprotes habis-habisan. Ya. Sebenarnya saudaraku, kita sebagai muslim paham betul apa itu budaya. Budaya sebagai hasil cipta karsa dan karya anak manusia di mana saja berada di muka bumi ini, sehingga dia menciptakan sesuatu bernilai seni, kemudian dijadikan sesuatu kebiasaan dan sebagainya, jadilah membudaya. Apakah itu berbentuk yang kebiasaan, tata cara kehidupan, apakah itu berbentuk ya karya seni dan sebagainya ya. Nah, perlu diketahui saudaraku, budaya, budi dan daya. Budi itu bagian dalam, daya itu ada tenaga gerak. Jadi bagaimana antara hati dan amal perbuatan. Nah, budidaya itu budi ya, hati ya, pikiran, daya, perbuatan. Jadi antara budi dan pikiran dan perbuatan kita itu yang kira-kira indah, yang kira-kira baik, mencerminkan budi pekerti, karakter, akhlak. Nah, di sini sebagai seorang muslim, apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita dan amal perbuatan kita jangan sampai bertentangan dengan akidah, keyakinan kita. Al imanu aqdun bil qalbi. Dalam budi pekerti, dalam budi daya bagian dalam hati dan pikiran. Ya, aqdun bil qalbi, keyakinan dalam hati, dalam pikiran ya. Wa iqrarum bilisan, sebagai sebuah ucapan. Nah, wa amalun bil arkan, dibuktikan. Jadi kalau orang Islam melakukan sesuatu perbuatan, apakah itu dalam masyarakat ada sebuah contoh ya adat dan sebagainya yang bernilaikan budaya, ketika itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, nggak ada masalah, silakan ya. Seperti kita kebiasaan Idul Fitri ya, kemudian saling memberi masakan, kirim tetangga, saling mengirim masakan, kue dan sebagainya. Itu kan sebuah kebiasaan daerah kita ya, yang belum tentu di daerah lain ada. Itu bagus, budaya yang bagus. Tapi ketika budaya, adat istiadat, kearifan lokal itu mengandung sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan ya, yang dari agama tertentu, animisme, dinamisme, yang kalau kita amalkan akan merusak akidah iman kita, lebih baik itu kita tinggalkan. Karena khawatir ketika kita berbuat musyrik akan rusak iman kita. Ketika mati kita tidak bertobat dalam kemusyrikan, neraka tempatnya saudaraku. Di sini memang kita harus hati-hati ya, harus bisa memilah apa adat istiadat yang ketika memang itu berbau kemusyrikan. Ada saudara kita yang muslim, sebagai orang yang mengerti Islam, akidahnya kita luruskan. Wahai saudaraku, Anda muslim, ini dari ajaran agama lain, ini dari adat istiadat, ini dari nenek moyang yang memiliki nilai akidah, bakal rusak iman kita. Kita wajib mengingatkan saudara kita agar kita bisa masuk surga bersama. Jangan sampai saudara kita meninggal dalam kemusyrikan.
Tapi kalau agama lain yang melaksanakan, yang berbeda agama dengan kita, ya silakan saja. Dia punya keyakinan sendiri, dia berbudaya adat, melaksanakan adat sendiri, mangga-mangga saja. Sesama muslim kita mengingatkan. Nah, caranya ketika mengingatkan dengan baik-baik, dengan bil hikmah, jangan sampai kemudian tersinggung dan marah. Inilah mungkin cara kita yang kurang pas. Insya Allah seorang muslim ya akan menghargai kearifan lokal ketika itu dilaksanakan oleh mereka yang berbeda agama dengan kita. Ketika ada saudara kita yang muslim kemudian berbuat kemusyrikan, ya melaksanakan satu adat kebudayaan yang berbau kemusyrikan, kita ingatkan. Silakan lestarikan budaya, adat istiadat oleh yang mereka yang mau. Ya, kalaupun ada saudara kita yang tidak mau meninggalkan kemusyrikan, maka silakan. Jangan kita paksa, kemudian kita singgung, kita caci maki, kita benci. Nah, tidak seperti itu. Sehingga tidak ada istilah radikal dalam kearifan lokal. Kita sama-sama membangun pribadi kualitas manusia Indonesia berakhlak mulia, iman, takwa, itu yang ada di dalam tujuan negara pembangunan senantiasa dari pelita ke pelita. Zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada pembangunan yang berkualitas iman, takwa, cerdas, mampu bekerja dan menjadi orang Indonesia tampil ke depan penuh harapan dan bangsa Indonesia yang bermartabat. Demikian dulu saudaraku, ya, bagian radikal kedua. Kita lanjut dengan radikal yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.